dari dalam negeri ya. Ini juga menarik untuk kita lihat adalah berkaitan dengan pesta demokrasi begitu ya, berkaitan dengan debat Capres yang akan berlangsung mulai pekan ini juga. Ini menjadi perhatian juga, utamanya ketika kita lihat topiknya di pekan ini, di debat Capres yang pertama ini kan berkaitan juga dengan hukum dan HAM, kemudian juga berkaitan dengan penegakan hukum, berkaitan dengan korupsi, anti korupsi begitu ya. Ini juga menjadi utamanya tentu perlu disimak ya oleh para pelaku pasar. Nah, sebetulnya seperti apa mungkin dari para pelaku pasar mencerna hal-hal yang mungkin akan disampaikan oleh Capres ke depannya, Susi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kan debat Capres ini memang mempengaruhi pergerakan pasar saham keuangan ya. Karena kalau kita lihat di balik para pendukungnya atau supporternya dari para Capres dan Cawapres ini ada beberapa taipan yang memang memiliki saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi otomatis ketika memberikan paparannya lalu bisa diterima masyarakat dengan baik, dan bahkan sekarang sudah banyak konsensus-konsensus yang dimana sudah pollingnya berapa persen nih untuk masing-masing dari Capres dan Cawapres. Dan ini saja sudah bisa mendorong pergerakan harga saham-saham yang memang ada di balik dari pendukung masing-masing Capres dan juga Cawapres. Dan ini bisa membuat ISG ini makin volatile lagi, makin ramai lagi transaksinya. Berkaitan dengan tadi ya topik Capres begitu ya, di mana di satu sisi ini juga terus menjadi perhatian dari para pelaku pasar, apalagi dengan semakin dikemukakannya ya begitu ide-ide berkaitan dengan ekonomi dan juga di bidang industri ataupun juga di bidang bisnis sendiri. Dan di satu sisi pandangan Anda berkaitan dengan hal ini dan apa ya sebetulnya menjadi perhatian dari para pelaku pasar berkaitan dengan Pilpres ini, bagaimana dan seperti apa Pilpres ini bisa mendrive market kita ataupun juga mendrive pasar keuangan kita? Ya, nomor satu ya memang investor pasti berharap bahwa baik itu kampanye maupun Pilpres itu sendiri itu akan berlangsung dengan aman dan damai ya. Ini akan menjadi driver utama untuk kenaikan IHSG berikutnya. Lalu kedua, program-program daripada para capres dan cawapres ini juga menjadi pertimbangan dari para investor. Sebagai contoh ada satu capres gitu, ada cawapres juga yang fokusnya adalah misalnya pembagian susu gratis untuk nantinya ya. Kita bisa lihat bahwa saham emiten susu itu sudah ada pergerakan gitu ya dari sekarang, terutama ketika survei daripada capres-cawapres ini itu terlihat unggul begitu. Nah, hal-hal seperti ini memang selalu lekat ya dengan Pilpres, dan ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa program dan juga yang dibawa oleh para capres ini, dan kira-kira itu akan berpengaruh kepada emiten di sektor apa. Seperti misalnya juga sektor konstruksi properti yang mungkin itu akan naik kalau misalnya capres yang mendukung IKN untuk terus maju itu bisa menang. Ini juga pasti akan pengaruh positif juga. Jadi selain juga daripada sisi kampanyenya itu sendiri akan membuat konsumsi masyarakat itu meningkat, juga tadi ya sudah disebutkan ada dari sisi consumer good, lalu juga dari sisi telekomunikasi itu umumnya akan ada peningkatan pendapatan, tetapi itu kan terefleksinya nanti pada laporan keuangan akhir tahun mungkin paling cepat, atau juga nanti bisa juga pada laporan keuangan pada bulan Maret nanti, karena secara kampanye itu akan terus berlangsung. Jadi dua hal ini yang menurut saya yang akan terus menggerakkan dari sisi saham di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Wawan. Jika berbicara terkait sektor-sektor yang akan terdampak, kira-kira dengan adanya Cawapres ini ada nggak sektor-sektor yang mungkin justru akan terperosok cukup dalam dengan adanya sentimen pemilu ini? Ya, sebenarnya justru sektor bukannya yang merosok ya Safinas, tapi justru sektor-sektor yang akan menarik. Karena kalau kita lihat kan di mana para pendukung Capres-Cawapres ini kan banyak konglomerasi ya, yang di mana konglomerasinya ini memiliki beberapa saham yang sudah tercatat di BI. Kayak contohnya sahamnya Haritano, kemudian di sini ada sahamnya Sandiaga Uno. Yang di mana kalau misalkan nanti Capres dan Cawapres yang menang ini, otomatis ini akan mendorong harga saham-sahamnya karena para pendukungnya ini juga merasakan dari imbal hasil ataupun juga dari kemenangan dari Capres dan Cawapres. Kalau kita ngomong masalah sektor, sebenarnya itu bukan dipengaruhi oleh Capres dan Cawapres, karena kalau kita lihat beberapa tiga Capres ini kan memang mendukung kelanjutan kinerja dari presiden sebelumnya yang dimana mendukung dari sektor pertambangan. Otomatis pertambangan ini akan diuntungkan nantinya terutama untuk hilirisasi dari nikel kemudian batu bara, tapi sektor ini nantinya justru akan terdorong dari sentimen global dan juga dari perekonomian Indonesia. Tapi kalau secara untuk di kampanye atau pemilu itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi sektor sih, tapi lebih ke sahamnya masing-masing.